Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wassana'u wasyukru lillahi wahda alladzi wafaqana ila siratihil mustaqim wa arsyadana ila manhajihil qaim alladzi madda bahra rahmatihil azim fa alaina al-iltizama bisyukrillah alladzi razaqana as-sihha wal quwwah hatta naqdira 'alal ijtima'i fi hadzal masjid mubaraka insyaallah. Thumma nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi alladzina yuhsinuna islamahum walam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib Masjid Al-Uswa yang mulia yang kita hormati, Ketua Masjid Al-Uswa beserta pengurus dan seluruh jajarannya, para penasehat, para pembina yang kita muliakan, para tetua-tetua kita, sesepuh-sesepuh kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita semua istiqomah dalam majelis ilmu. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama, izinkan saya menggantikan Al-Mukarram Al-Ustad Dedi Sanjaya. Beliau sahabat karib lama dengan saya. Tadi beliau menjapri saya, Bapak, masih di Tanah Merah, Singapura. Jadi nggak sempat untuk menyampaikan taklim pada Bapak Ibu sekalian. Maka beliau meminta saya menggantikan, meskipun ilmu saya ini masih seumur jagung, tapi setidaknya saat ini diamanahkan sebagai pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran Karomatul Quran Tanjung Pinang. Saya tidak sanggup memberikan nasihat ataupun ceramah kepada Bapak Ibu sekalian yang barangkali usianya lebih jauh daripada saya, sehingga saya berhusnuzon amal ibadah Bapak Ibu jauh lebih banyak daripada saya. Saya juga tidak sanggup memberikan ceramah ataupun nasihat kepada Bapak Ibu, karena saya khawatir di sini ada orang yang lebih dulu bangun daripada saya di sepertiga malamnya. Di suatu tempat saya diasingkan atas kriminalisasi sebuah perusahaan besar di Kepri. Lalu saya dimasukkan dalam sebuah sel, meskipun atas kehendak Allah saya terbukti tidak bersalah. Dalam sebuah penantian menunggu putusan pengadilan, saya diasingkan dalam sebuah tempat. Di situ saya berpikir dalam ini mungkin hanya para penjahat, para orang-orang pembuat dosa. Tapi justru sebaliknya, saya bangun jam 3 subuh setiap malam. Tapi setelah setiap saya membuka mata, justru orang-orang yang di sekeliling saya itu sudah berdiri sholat tahajud, Bapak. Saya bangun jam 3 subuh setiap malam. Justru mereka lebih dulu bangun daripada saya. Berarti mereka mungkin bangun jam 2 atau jam setengah 3 subuh sudah bangun, sehingga mereka sudah berdiri di sekeliling tempat tidur
waktu itu kita tidurnya itu berjejer. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menilai orang dari gestur, apalagi dari tekstur. Karena kadang-kadang tekstur dan gestur ini, tekstur, gestur, postur kadang-kadang menipu. Pada hakikatnya kita bukan siapa-siapa. Ada lagi orang yang lebih hebat daripada kita, secara keilmuan, secara ibadah, secara finansial, secara pergaulan, komunikasinya efektif. Artinya apa yang keluar dari lisannya tidak banyak mengandung kata-kata yang ghairu mufidah, tidak bermanfaat, melainkan apa yang keluar dari lisannya adalah sebuah nasihat ataupun kata-kata yang bermanfaat bagi dirinya tentunya, dan juga untuk orang lain. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, saya hanya menyampaikan nasihat dari sebuah kitab Nasha'ihul Ibad. Ini kitabnya tipis Bapak, tapi kalau dibaca untuk kita amalkan seumur hidup kita nggak selesai. Tipis kitabnya, tapi kalau kita niat untuk ngamalkan kitab ini nggak selesai. Habis umur kita ngamalkan kitab ini belum selesai lagi kita. Jadi memang ulama-ulama dahulu luar biasa. Ini kitab Nasha'ihul Ibad, karya daripada Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis sebuah kitab untuk nasihat-nasihat kita untuknya. Nasihat-nasihat untuk kita hari ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya, agar kira-kiranya ilmu yang dapat dari pengajian, dari taklim ini bermanfaat baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita, maupun orang lain. Kita baca nasihat beliau, dan pensyarahnya insya Allah saya sarahkan. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Saya akan mensyarahkan dengan cara yang simple saja, tapi poinnya itu bersumber dari buah karya Al-Imam Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Apa nasihat beliau untuk kita pada malam hari ini? Beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab. Al-buhuru arba'atun. Kata Imam An-Nawawi, lautan itu ada 4. Lautan itu ada 4. Yang pertama kata beliau, al-hawa bahrud dzunub. Hawa itu adalah lautan dosa. Yang kedua, wan nafsu bahrus syahwat. Dan nafsu itu lautan syahwat. Wal mautu bahrul a'mar. Dan kematian itu adalah lautan usia. Kematian adalah lautan usia. Dan yang keempat kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, wal kubru bahrun nadamat. Mari kita renungkan, apa maksud Imam An-Nawawi
beliau menyampaikan sebuah nasihat yang penuh dengan kiasan. Diumpamakan di dalam kehidupan ini ada 4 lautan, Bapak. Ada 4 lautan yang sebenarnya dengan lautan ini bisa kita mengambil keuntungan, keberuntungan sebanyak-banyaknya. Bapak kalau hobi mancing, boleh Pak saya ajak. Saya ini ada yang bilang antu laut. Saya nak mancing terus Pak. Makanya saya ini hitam-hitam nih bisa di laut mungkin tak. Jadi kalau kita mancing tuh Bapak, meskipun kita rugi sebenarnya, ternyata mancing itu adalah hobi yang mahal. Kadang-kadang kita korban uang 200.000 dapat seekor ikan aja itu, tak sampai sekilo. Udah capek, ikan tak dapat. Cuman yang dikejar mancing itu bukan ikannya. Ikannya nomor 2, tapi tarikannya itu Bapak. Tarikannya itu memang tidak ada jualan di pasar Bintan Center. Jadi kalau joran kita telah berdering itu, nah inilah harga yang sangat mahal ya kan Pak. Pokoknya tarik luar biasa. Lautan kita ini luar biasa luas. Kita boleh mancing sepuasnya, tak bayar Pak. Kalau kita mancing di kolam pemancingan, masuknya aja lah bayar Pak, apalagi mancing. Bapak pergilah ke Poyotomo sana, belum mancing Bapak ke sana, baru masuk aja pagar bayar dulu 10.000. Nah ini tidak, Bapak pergi ke laut mancing sepuasnya, free of charge, gratis. Artinya filosofi lautan ini boleh dikatakan kita boleh mengambil keuntungan, keberuntungan sebanyak-banyaknya. Sampai hari ini orang yang ngebom, yang meracun ikan di laut itu belum ada hukuman dia. Sekali bawa ratusan kilo, bahkan berton-ton ambil ikan. Dan luar biasanya ikan di lautan tuh nggak habis-habis. Siapapun boleh ngambil keberuntungan, keuntungan di laut kita. Orang Malaysia ketangkap di perairan Natuna karena ngambil ikan kita. Kalau ditangkap, apa dia bilang Pak? Saya dapat cerita juga, mungkin benar mungkin salah. Ketika ditangkap, kenapa kalian mencuri ikan kami orang Indonesia? Dia bilang, kami nggak mencuri ikan orang Indonesia, kami ngejar ikan kami yang lari ke Indonesia. Makanya lautan nggak ada batas kan Pak? Jadi karena lautan nggak ada batas, ya dikejar dia sampai Indonesia. Dia saking semangatnya mencari ikan. Maka Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan al-buhuru arba'atun. Laut itu ada 4 macam. Pertama, al-hawa bahru dzunub. Apa beda hawa dan nafsu, Pak? Kadang-kadang kita ini menggabungkan hawa nafsu gitu, Pak. Jadi satu. Padahal al-hawa dengan an-nafsu itu beda. Ada beda sedikit. Kalau nafsu bahrus syahwat, berarti kalau nafsu lebih condong kepada syahwat. Bisa lawan jenis, laki-laki bersyahwat kepada perempuan atau perempuan bersyahwat ke laki-laki. Ada juga kaum pelangi, perempuan syahwat kepada perempuan, laki-laki syahwat kepada laki-laki. Intinya syahwat lebih cenderung kepada nafsu. Sedangkan hawa tidak seperti itu. Tidak selamanya hawa itu cenderung ke nafsunya, ke syahwat tidak. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan al-hawa bahru dzunub. Hawa itu adalah lautan dosa. Kira-kira apa itu hawa, Pak? Hawa ini lebih condong kepada, misalnya kalau kita berbuat dosa korupsi, Pak. Nah, itu bukan nafsu itu, Pak. Masa nengok duit nafsu? Biasanya nafsu ini condong kepada lawan jenis. Kalau nengok duit,
Nafsu. Ini ada kelainan jiwa nih. Masa nengok duit nafsu? Ngiler dia. Nengok orang senang, iri. Ini lebih cenderung ke hawanya, Pak. Nengok orang bahagia, dengki. Ada kesempatan berbuat maksiat, itu condongnya ke hawa. Sedangkan nafsu 98% condong kepada lawan jenis biasanya. Maka dikatakan al-hawa bahru dzunub. Maka kita harus berhati-hati, Pak. Takut kita ditenggelamkan dengan hawa tadi. Karena hawa ini selalu menempel dalam diri kita. Kata Bang Napi, kejahatan itu bukan karena kesempatan, bukan karena niat, tapi adanya kesempatan. Dia tak niat ngambil handphone, tapi karena ada kesempatan, hawanya nggak terkontrol ini, langsung dicuri dia. Pada akhirnya apa? Gara-gara handphone dicuri dia, dilaporkan ke polisi, ditangkap, masuk penjara setahun 2 bulan. Meskipun 2/3-nya dia keluar, setidaknya dia sudah mendekam. Selama mendekam itu dia baru nyesal. Nyesal pula aku ngambil handphone itu ya. Itulah hawa, Pak. Sedangkan nafsu, kita keluar masjid nih, barusan lisan kita ini dihiasi dengan bahasanya zikrullah, berzikir kepada Allah. Tapi yang namanya nafsu, dia tidak akan pernah lepas dari siapapun, mau orang soleh, ustadz, kiai, orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan. Selagi dia normal, nafsu nggak akan pernah lepas daripada dia. Kecuali ada seorang bernama Ibnu Hatim, seorang wali agung yang setiap hari berdiskusi dengan iblis. Kalau sudah terbit matahari, iblis datang kepada Ibnu Hatim. Ya Ibnu Hatim, wahai Ibnu Hatim, madza ta'kulul yaum? Apa yang akan kamu makan hari ini? Kata Ibnu Hatim, akulul mauta. Aku hari ini mau makan kematianku. Madza talbasu? Kamu mau pakai apa? Pakaian apa hari ini? Pakai jubah ke? Pakai emas ke? Pakai berlian ke? La. Albasu kafana. Saya hari ini akan memakai kain kafan. Artinya mungkin hari ini adalah hari kematian saya. Wa aina taskunu, kata iblis. Apa kata jawab Ibnu Hatim, seorang wali agung? Askunu fil kubri. Saya akan tinggal di kuburan hari ini. Kalau 3 jawaban ini tertuju pada diri kita hari ini, maka iblis pun sudah angkat tangan yang goda kita, Pak. Mau hawa, mau nafsu itu tak ada lagi dalam diri kita. Kenapa? Makanan kita kematian, pakaian kita kain kafan, tempat tinggal kita kuburan. Tapi kalau kita masih berpikir madza ta'kulu, pecel lele, ini Pak, masih ada potensi setan iblis menggoda kita, Pak. Madza ta'kulu, apa yang Anda makan malam nih? McD. Tapi itu kan Yahudi. Yahudi lah. Masih ramai juga McD, KFC, Kentucky Fried Chicken, masih ramai juga. Kalau masih mikir makanan-makanan seperti ini, masih potensi iblis menggoda kita, Pak. Madza talbasu, kamu mau pakaian apa? Saya mau pakai gamis, saya mau pakai jas. Pagi-pagi ditanya iblis kita mau pakai jas. Ini masih potensi yang sangat besar iblis menggoda kita, karena masih pakai jas. Ada 2 kemungkinan, mau jadi pergi kondangan atau mau pergi pelantikan atau ada acara, sudah pakai jas. Ini masih ada potensi iblis menggoda kita.
Aina taskunu, kamu akan tinggal di mana hari ini? Askunu fil punduk, saya akan tinggal di hotel. Malam ini saya nginap di hotel, gratis, dibayar oleh negara. Ma'aman dengan siapa? Binafsi, sendiri. Besar lagi Pak potensi kita digoda setan Pak. Hotelnya mewah, duitnya banyak, handphonenya bagus, kendaraannya Alphard, tidur di hotel sendiri. Itu besar sekali potensi digoda oleh syaitan. Udah seminggu pula nggak jumpa orang rumah, tambah lagi. Nah, jadi ada orang bernama Ibnu Hatim ini, dia nggak bisa diganggu oleh setan lagi. Sebab apa? 3 itu sudah di dalam dirinya, tidak ada lagi yang lain. Maka kita harus berhati-hati dengan hawa yang ada di dalam diri kita, karena kemana kita pergi dia ngikut. Wa nafsu bahrul syahwat, dan nafsu itu adalah lautan daripada syahwat kita. Selagi nafsu kita ini tidak bisa dikendalikan, maka potensi kita bermaksiat sangat besar. Tidak sedikit orang tergelincir, susah hidupnya, asbab tidak bisa mengendalikan nafsunya. Apalagi di perkantoran, ini luar biasa. Kalau kita nggak pandai-pandai, istri orang Pak lewat, udah jauh kita berjalan, nengok lagi belakang, siapa tadi? Nah, penasaran kita, istri orang nih, pakai motor, istri dibonceng nih Pak, nandakan kita ada syahwat, bonceng nih. Ada cewek cantik bening lewat, nengok spion kita, nggak nampak kan? Tapi dalam hati kita penasaran juga dengan ini. Itu menunjukkan ada nafsu dalam diri kita. Keluar masjid kita, meskipun lisan kita barusan basah berzikir kepada Allah, ada lagi nafsu kita di situ. Apalagi pergi ke pasar Pinang sana, banyak amoy, wacakap lu lah, ya kan? Jadi selagi kita nggak bisa mengkondisikan nafsu kita, maka potensi besar kemaksiatan itu pasti ada dalam diri kita. Makanya nasihat Imam An-Nawawi kepada kita, berhati-hatilah dengan lautan nafsu ini, karena nafsu adalah lautan daripada syahwat. Yang ketiga beliau sampaikan, wal mautu bahrul a'mar, kematian adalah lautan usia. Mau sepanjang apapun kita mengalir Pak, muaranya tetap laut, tetap usia. Mau sepanjang apapun umur kita, mati kita Pak. Jadi dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wal mautu bahrul a'mar, dan kematian kita adalah lautan usia. A'mar jamak dari umur. Ada orang yang umurnya, kalau di zaman nabi-nabi terdahulu ada yang 1000 tahun, ada yang 900 tahun, ada yang 400 tahun, mati juga, pasti mati. Karena kita harus digilas oleh zaman. Ini zaman kita ini, tapi kita nggak bisa bertahan sampai zaman generasi berikutnya. Kita akan mati lalu digantikan oleh generasi yang lain, dan kematian itu disebut dengan bahrul a'mar, disebut dengan lautan usia. Dan kalau kita tahu bahwa kita akan mati, maka pakailah konsep, kalau mau besar, besar saja, tanpa harus mengecilkan orang lain. Kalau mau bagus, bagus saja, tanpa harus memburuk-burukkan, mencela-cela orang lain. Kalau mau maju, maju saja, jangan memundurkan orang lain. Kalau mau tinggi, tinggi saja,
tanpa harus merendahkan orang lain. Kita harus punya prinsip, Bapak, biar kita enak menjalani kehidupan di dunia ini. Jangan sampai orang mengenal kita, setelah dia kenal kita, dia nyesal kenal kita, Pak. Itu prinsip, Pak. Jangan sampai orang mengenal kita, setelah orang itu kenal kita, dia nyesal kenal kita. Kenapa? Bisa jadi kita ini toksik, racun bagi mereka. Bisa jadi kita ini parasit, benalu bagi mereka. Baru kenal, agar silaturahmi tak putus, pinjam dulu 100. Nah itu, Pak, kalau sekali mungkin kita masih maklum, 2 kali, 3 kali, nyesal orang kita. Waduh, nyesal aku kenal bapak itu, nyesal aku kenal dengan abang itu. Kenapa? Parasit, benalu bagi orang lain. Yang seharusnya kita dituntut sebagai simbiosis mutualisme. Kedua belah pihak ini tidak boleh saling merugikan, tapi saling menguntungkan. Pertemuan kita karena Allah, perpisahan kita juga karena Allah. Nah, ini baru enak. Kita harus memastikan diri kita. Orang yang mengenal kita nggak boleh dia nyesal kenal kita. Bila perlu, dia menyesal kalau dia meninggalkan kita. Dia menyesal kalau dia melepaskan persahabatan dengan kita. Bagaimanapun caranya, biarkan kita menjadi korban ketimbang kita mengorbankan orang lain. Jangan menipu, jangan membohongi orang, jangan mengkhianati orang, jangan menzolimi orang. Insya Allah orang gak nyesal kenal kita. Kalaupun ada orang yang benci sama kita, asbab dia termakan isu hoax, nah itu terserah dia lah. Tapi setidaknya kita nggak boleh pernah, tidak boleh mengkhianati, nggak pernah mengkhianati orang, nggak pernah menipunya, nggak pernah menzoliminya, nggak pernah menjadi benalu dalam hidupnya, nggak pernah menjadi toksit dalam hidup mereka. Nah, ini kita pakai betul, Pak. Karena kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, banyak orang menyesal setelah kenal dengan ini, menyesal dikenal. Sebagai penutup daripada kajian kitab Nasuhi Holibat pada maghrib ini, saya akan menambahkan nasihat yang sangat menyejukkan dan perlu kita amalkan bersama. Imam An-Nawawi melanjutkan nasihatnya, man ahana khamsatan minan nasi khasira khamsatan. Kita belajar lagi, meskipun umur kita ada lebih dari cukup, kita nggak boleh berhenti belajar lagi. Barang siapa yang meremehkan orang, ada 5 kelompok orang yang tidak boleh kita remehkan. Kalau kita remehkan mereka, maka kita akan mendapatkan kerugian. 5 kelompok yang kita rugikan, 5 kelompok yang kita remehkan, maka 5 kelompok ini akan membuat 5 kerugian pada diri kita. Biasanya orang kalau dengar kata rugi nggak mau, makanya jangan sampai kita rugi. Siapa mereka? Man istakhaffa bil ulama khasirat din. Barang siapa orang meremehkan ulama, ustadz, kiai, orang soleh, orang berilmu, dia remehkan, mungkin karena ustadz, mungkin dia lebih kaya daripada ustadz, mungkin karena dia hebat daripada ustadz, dia lebihlah daripada ustadz dan kiai ulama ini, lalu dia remehkan, maka kata Imam An-Nawawi, khasirat din, dia akan rugi karena tidak akan mendapatkan manfaat daripada agama. Karena ulama warasatul anbiya, dialah pewaris para nabi yang menyebarkan ilmu, mengajarkan agama untuk keselamatan, kebahagiaan untuk kita semua dunia akhirat.
Maka jangan sekali-kali meremehkan ulama. Yang kedua, kelompok orang yang enggak boleh kita remehkan adalah man istakhafa bil umara khasirud dunya. Jangan meremehkan pejabat, Pak. Jangan meremehkan pemimpin. Ya. Kadang-kadang kita nih kalau benci kepada pemerintah, nyerangnya enggak beretika lagi. Serang di medsos, luar biasa. Jangan sampai kita meremehkan pemerintah. Jangan sampai kita meremehkan pemimpin. Mau seburuk apapun dia, enggak boleh, Pak, kita remehkan. Kita enggak setuju boleh, tapi tahan untuk diri kita saja. Jangan kita masuk penjara gara-gara enggak bisa ngontrol kebencian kita. Ada seorang bapak-bapak yang lebih umurnya mau 60 tahun, mantan media, mantan wartawan, dia tak benci betul nih dengan pemerintah nih. Pak Jokowi, presiden Indonesia atau presiden kotoran boleh. Ditulis dalam sebuah media. Datang Pak Mabes. Datang dari pusat Mabes, Pak, ditangkap di depan Bintan 2000. Masuk penjara 2 tahun setengah, Pak. Apa untungnya? Emang dengan ocehan kita berubah kepemimpinan? Tidak juga. Jadi kita harus berhati-hati, enggak boleh. Karena menurut Imam An-Nawawi, orang yang meremehkan pemerintah, man istakhafa bil umara, orang yang meremehkan pemerintah, pemimpin, khasir dunia. Dia akan rugi terhadap dunia. Bisa jadi karena umurnya habis karena masuk penjara, bisa jadi dia tak dapat bantuan, bisa jadi dia didiskriminatif dan lain sebagainya. Tahan saja, Pak. Kita menahan diri sekarang ini dari semua bentuk hal-hal yang membuat kita rugi terhadap dunia. Yang ketiga, man istakhafa bil jiran, barang siapa yang suka meremehkan tetangga, khasirul manafi'. Man istakhafa bil jiran khasirul manafi'. Barang siapa orang yang suka meremehkan tetangganya, mentang-mentang tetangganya kurang kaya ketimbang dia, tetangganya penyakitan, tetangganya rumahnya ngontrak, lalu kita remehkan, apa kata Imam Nawawi? Khasirul manafi', dia akan rugi terhadap manfaat tetangga. Banyak, Pak, meskipun keluarga kita besar, tapi jauh semua daripada kita. Ada di Bandung, Jakarta, Surabaya, kita sendiri Tanjung Pinang. Kalau kita sakit, kalau kita ada apa-apa, tetangga apa yang pertama kali yang membantu kita? Bukan adik kandung kita, bukan abang kandung kita, bukan mama kita, tetangga, Pak. Kalau kita baik kepada tetangga, maka tetangga ini bisa membantu kita. Maka itulah manfaat. Jauh-jauh hari diberikan nasihat oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya Imam An-Nawawi memberikan nasihat untuk kita. Man istakhafa bil aqraba khasirul mawaddah. Barang siapa yang meremehkan hubungan dekat dengan keluarga, baiklah kepada orang lain, kepada adik kandung sendiri, baiklah kepada orang lain, kepada ponakan sendiri. Ponakannya enggak diurus, telantar. Orang lain 1000 orang disantuni. Ponakan sendiri, anak abang kita sendiri, anak kakak kita sendiri, enggak pernah disantuni. Kita jauhkan orang-orang akraba ini, al-aqarib ini, orang terdekat kita ini, khasirul mawaddah. Maka kita rugi terhadap cinta dan kasih sayang mereka nanti dunia dan akhirat. Maka kita harus pandai-pandai kalau kita ingin mendapatkan manfaat, dan jangan sampai kita rugi karena kesalahan kita sendiri. Yang terakhir, man istakhafa bil ahli, barang siapa yang suka meremehkan keluarganya, khasara tibal ma'isyah,
Barang siapa orang yang suka meremehkan keluarganya, maka dia akan kerugian daripada obat diri. Neraktir kawan beratus-ratus ribu, istri sendiri makan cabai garam di rumah, Pak. Ngopi dengan kawan berjam-jam, pindah sini, pindah sini, pindah sana. Anak nak beli buku, minta duit sama kita, kita marah. Duit terus ini tiap hari. Nah, salah, Pak. Bayar kopi orang, laju, ladas. Nah, dia bayar. Anak nak minta buku sebiji, Pak, aku habis buku untuk buku coret-coret. Mau habis belikan buku, baru setahun yang aku belikan lagu. Nak minta buku, ya wajar lah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, itulah tadi nasihat daripada Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Saya hanya bisa membacakan saja, Bapak. Ini bukan dari saya, pensarannya saya. Tapi induk daripada kajian kita pada maghrib ini murni dari buah karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal jariah atas karya beliau yang ditulis dalam buku Nasuihul Ibad ini hari ini kita sampaikan. Semoga kita semua mampu mengamalkannya, jadi mendapat amal jariah lah beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kesilapan yang barangkali dari penyampaian ini ada kata-kata kurang berkenan atau sesuatu yang belum sempurna dalam penyampaian. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang sukses, berprestasi, minimal prestasi tentang akhirat. Karena saya tuh menjadi sebuah terngiang-ngiang dalam sebuah nasihat. Ada guru saya bilang, "Idza ra'aitur rujula," kalau kamu bertemu dengan seseorang, kemudian seseorang itu mengalahkanmu terhadap dunia, ghalabahu fil akhirah. Kalau kamu bertemu dengan seseorang lalu orang itu mengalahkanmu terhadap dunia, ghalabahu fil akhirah. Kalahkan dia dengan akhirat, Pak. Kita berjumpa dengan bapak, ternyata bapak ini setelah saya tahu, oh dia mobilnya banyak, rumahnya besar, duitnya berlipat, rumah bertingkat, mungkin istri 4, nah kan? Pokoknya dia lebih lah daripada kita. Berarti kita terhadap dunia kalah nih. Dia tidak jalan-jalan kemanapun, tinggal pesan tiket. Kalau kita tidak pergi ke Bintan aja, buka tutup tangki motor, oh masih ada minyak nih, berangkat kita, Pak. Kalau aduh lah kelak-kelip nih, tak berani kita pergi keluar kota, Pak. Saking kita miskin terhadap dunia. Maka kalahkan mereka dengan akhirat, Pak. Tengok dia, gara-gara kekayaannya nggak sempat di sholat duha, kita sholat duha. Gara-gara kesibukannya nggak sempat sholat tepat waktu, kita sholat tepat waktu. Gara-gara kekayaannya sibuk ngurus hartanya, banyak makannya, kenyang perutnya, tidur pulas sampai matahari terbit. Jangankan tahajud, sholat subuh pun lewat. Kita jangankan sholat subuh, jangankan sholat fajar 2 rakaat, sholat subuh, sholat tahajud, doa, taubat, tasbih kita kerjakan, Pak. Harus itu. Jadi kita harus mengalahkan orang-orang itu terhadap akhirat. Kalau mereka anak-anaknya kuliah di luar negeri tentang dunia, kita kalahkan mereka anak-anak kita masuk tahfiz Quran, ngapal hadis, belajar agama. Jadi harus ada kemenangan kita. Jangan kita dunia ada kalah, akhirat pun keteteran. Ah ini bahayanya, Pak. Dunia udah tak apa-apa, tak pernah merasakan macam mana mobil mewah, rumah bagus, gaji besar, tak pernah merasakan itu. Akhirat pun jauh kalau dengan dia. Saya seminggu satu apartemen dengan Bang Zul Al-Baik itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana? Di rumah. Kita ke Jakarta. Ngapain, Bang? Ada urusan, temani saya. Pergilah saya ke Jakarta dengan dia, satu pesawat. Kami nginap di apartemen Tamrin City. Dia orang kaya, hajinya berapa kali, umrohnya tak terhitung, sedekahnya banyak, sholatnya tepat waktu, tahajudnya mantap. Beliau itu luar biasa, Pak.
Karena saya puji dia nggak ada orang di sini. Tapi setidaknya saya merasa saya ini ustadz nih, kalah saya dengan beliau nih. Udah dunia ada kalah, akhirat pun kalah. Makanya saya mudah-mudahanlah dengan ilmu pengalaman ini menjadikan kita minimal kita menang terhadap akhirat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.